Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ibu akan menyampaikan materi kita yaitu tentang bilangan kuantum. Sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tentang bilangan kuantum. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang atom, di mana suatu atom memiliki inti atom dan di sekitar inti atom ini adalah awan elektron yang mengelilinginya. Dalam suatu atom, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan neutron di sini disebut juga dengan nukleus. Kemudian, elektron akan mengelilingi di sekitar inti atom sesuai dengan lintasannya. Lintasan yang pertama itu disebut juga dengan kulit pertama, di mana pada kulit pertama ini disebut juga dengan kulit K. Kulit K, maksimum elektron yang boleh menempatinya adalah 2 elektron. Kemudian di kulit kedua disebut juga dengan kulit L. Kulit L, maksimum elektronnya adalah 8. Untuk kulit ketiga, maksimum elektronnya adalah 18. Di mana kulit ketiga ini disebut juga dengan kulit M. Di dalam kulit terdapat lagi subkulit. Di mana subkulit di sini ada 4. Ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan subkulit F. Subkulit S memiliki 1 orbital. Masing-masing orbital maksimum elektron yang boleh menempati hanya 2 elektron. Nah, jika orbitalnya 1s bentuknya seperti ini. Kemudian, jika orbital 2s, karena kulitnya adalah kulit kedua, maka bentuk orbitalnya akan lebih besar daripada orbital 1s. Nah, begitu juga orbital 3s, kulitnya pada kulit ketiga, maka bentuk orbitalnya akan lebih besar daripada orbital 2s dan orbital 1s. Untuk subkulit P, jumlah orbitalnya ada 3, yaitu ada subkulit PX, ada subkulit PY, dan subkulit PZ. Subkulit P karena memiliki 3 orbital, jadi maksimum elektron yang boleh menempatinya hanya 6 elektron, di mana masing-masing orbital hanya boleh menempati 2 elektron. Subkulit D memiliki 5 orbital. Untuk subkulit D ada subkulit DXY, subkulit DXZ, subkulit DYZ, subkulit dx kuadrat kurang y kuadrat, ada subkulit dz kuadrat. Karena subkulit D memiliki 5 orbital, jadi jumlah maksimum elektron yang boleh menempatinya hanya 10 elektron. Untuk subkulit F memiliki 7 orbital. Bisa kalian perhatikan gambar berikut, di mana masing-masing orbital akan menempati 2 elektron, jadi maksimum elektron pada subkulit F adalah 14 elektron. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bilangan kuantum. Apa-apa saja bilangan kuantum tersebut? Nah, bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama itu dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama elektron dan sebagai ukuran kebolehjadian ditemukannya elektron dari inti atom. Bilangan kuantum utama dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Bilangan kuantum utama ini serupa dengan tingkat-tingkat energi elektron atau orbit menurut atom Bohr. Jika elektron berada pada kulit K, berarti bilangan kuantum utamanya adalah 1. Jika dia berada pada kulit L, berarti bilangan kuantum utamanya 2. Jika kulit M, berarti bilangan kuantum utamanya adalah 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Bilangan ini menunjukkan jumlah orbital pada setiap orbitnya. Untuk mencari bilangan kuantum azimut, L sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Karena N terkecil adalah 1, maka L terkecil adalah 0. Bilangan kuantum azimut akan bernilai 0 jika berada pada subkulit S. Bilangan kuantum azimut bernilai 1 jika berada pada subkulit P. Bilangan kuantum azimut bernilai 2 jika berada pada subkulit D. Bilangan kuantum azimut bernilai 3 jika berada pada subkulit F. Perlu diingat ya nak, dimana tadi subkulit ada 4, ada subkulit S, P, D, dan F. Jadi nilai bilangan kuantum azimut atau nilai L, nah harus kalian ingat ya bahwa subkulit S nilai L-nya 0, subkulit P nilai L-nya 1, subkulit D nilai L-nya 2, dan subkulit F nilai L-nya adalah 3. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini disebut juga dengan bilangan kuantum orientasi sebab bilangan kuantum ini menunjukkan orientasi atau arah orbital dalam ruang atau orientasi orbital dalam orbitnya. Di mana nilai bilangan kuantum magnetik berupa deret bilangan bulat dari negatif L melalui 0 sampai positif L. Jadi nilai N tersebut adalah negatif L, 0, sampai positif L. Bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum spin ini ditemukan dari hasil pengamatan radiasi uap perak yang dilewatkan melalui medan magnet oleh Otto Stern dan W. Gerlach. Untuk bilangan kuantum spin akan dilambangkan dengan tanda anak panah. Jika anak panahnya ke atas, berarti nilai S-nya adalah positif 1/2. Jika tanda panahnya ke bawah, berarti nilai S-nya adalah negatif 1/2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh untuk memahami bagaimana cara menentukan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Contoh yang pertama Ibu berikan yaitu 2s2. 2 itu menyatakan kulit atom atau nilai N. S berarti subkulit ya. Di mana tadi ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan subkulit F. Untuk 2 di atas ini, nah ini adalah elektron. Nah, sekarang penyelesaiannya, nilai harga keempat bilangan kuantum tersebut. Nilai bilangan kuantum utama atau N adalah 2. Kenapa? Karena berada di kulit kedua. Nah, ini tadi adalah kulit. Jadi nilai N-nya adalah 2. Untuk nilai bilangan kuantum azimut atau nilai L yaitu 0. Kenapa 0? Karena harga bilangan kuantum azimut untuk S tadi yaitu 0. Perlu diingat kembali ya, bahwa tadi nilai L untuk subkulit S adalah 0, subkulit P nilai L-nya 1, subkulit D nilai L-nya 2, dan subkulit F nilai L-nya adalah 3. Untuk nilai bilangan kuantum magnetik tadi, bahwa magnetik tadi adalah dimulai dari negatif L, 0 sampai positif L. Karena di sini nilai L-nya 0, nah otomatis nilai N-nya juga 0. Orbital yang menempati pada kulit S, di sini ada 2 anak panah. Kenapa? Nah, karena di sini elektronnya ada 2. Di mana masing-masing orbital hanya boleh menempati 2 elektron saja.
Di sini Ibu lambangkan dengan anak panah ke atas dan anak panah ke bawah. Nah, karena berakhir di anak panah ke bawah, maka nilai S-nya adalah negatif 1/2. Contoh berikutnya adalah 3P4. 3 ini menyatakan kulit ketiga. P berarti berada pada subkulit P, di mana nilai L-nya adalah 1. 4 di sini adalah jumlah elektronnya. Nah, sekarang nilai harga keempat bilangan kuantum utamanya adalah N. Bilangan kuantum utama adalah 3 karena berada pada kulit ketiga. Kemudian nilai L-nya adalah 1 karena berada pada subkulit P. Untuk nilai M atau bilangan kuantum utama, dari awal sudah Ibu sampaikan bahwa M itu dari negatif L sampai positif L. Karena nilai L-nya 1, maka M-nya kita mulai dari negatif 1, 0 sampai positif 1. Berarti subkulit P memiliki 3 orbital. Ya. Nah, karena di sini elektronnya ada 4, di mana masing-masing orbital hanya boleh menempati 2 elektron. Untuk pengisian elektron, kita mulai dari anak panah ke atas terlebih dahulu. Jika anak panahnya sudah penuh sampai pada orbital terakhir, maka baru boleh kita isi dengan tanda anak panah ke bawahnya. Dimulai dari orbital paling kiri, ya. Karena di sini tadi elektronnya ada 4, maka tanda panahnya 1, di orbital negatif 1, 0, positif 1, dan tanda panah ke bawah pada orbital negatif 1. Jadi nilai elektron di sini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka nilai M-nya adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena elektron berakhir berada pada orbital negatif 1. Ya. Untuk nilai S, di sini adalah negatif 1/2. Kenapa 1/2? Karena elektron berakhir pada tanda panah ke bawah. Contoh berikutnya adalah 4D5. 4 menyatakan kulit atom, di mana berada pada kulit ke-4. Untuk D, nah itu adalah subkulit, di mana nilai L-nya adalah 2. 5 berarti menyatakan jumlah elektron. Nah, sekarang tentukan nilai harga keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum utamanya atau N adalah 4 karena berada pada kulit ke-4. Nilai bilangan kuantum azimut adalah 2 karena berada pada subkulit D. Untuk nilai M dimulai dari negatif L sampai positif L. Karena nilai L di sini adalah 2, jadi nilai M-nya dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Jadi, bilangan kuantum azimut ini memiliki 5 orbital. Jumlah elektron pada soal ini ada 5. Jadi, masing-masing orbital kita isi dengan elektron. Pengisian elektron dimulai dari tanda anak panah ke atas terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini berakhir pada orbital positif 2. Jadi nilai M-nya adalah positif 2. Untuk nilai S, karena tanda anak panahnya ke atas, maka nilai S-nya adalah positif 1/2. Nah, bagaimana anak-anak Ibu semua? Sudah lebih paham dengan contoh-contoh tadi? Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Yang pertama ada 3S1. Yang kedua 2P5, yang ketiga 3D7, yang keempat 4F12. Sekian materi Ibu hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan lebih baik lagi dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah Ibu berikan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.